pertama-tama kami itu ke depannya ini Pak, masalah pengembangan di perikanan. Karena perikanan itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Pak. Karena dia boleh dikata kalau ada nasib toh masuk ini malam besok kan punya uang. Jadi disitulah kita punya masyarakat di sini Pak, untuk menunjang itu masalah pendidikan. Kalau kita mau harapan di sektor pertanian Pak, itu kan ada waktunya Pak, berjangka. Misalnya kan kalau pala kan panennya bisa berapa kali setahun Pak? Kalau panennya itu pala Pak, apabila sudah berbuah kayak kelapa jatuh. Iya, kayak kelapa itu dia musimnya 3 bulan. Iya. Tapi prosesnya lama Pak. Karena ditunggu. Iya. Persoalannya kalau mahasiswa minta uang, minta sekarang. masukkan tidak mungkin. Makanya itu saya utamakan di bahasa saya itu Pak, di nelayan. Artinya di sektor pertanian ini kita tidak boleh juga kita abaikan. Karena demi untuk masa depan kita Pak. Iya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu desa di Kecamatan Laonti. Ini namanya Desa Malaringgi. Desa Malaringgi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Malaringgi. Kita akan bercerita banyak tentang potensi, terus yang kemudian arah dan orientasi pengembangan Desa Malaringgi. Yang kebetulan kan masa jabatan beliau ini masih panjang. Mungkin Pak Desa bisa dikasih gambaran ke kita apa-apa saja misalnya potensi desa di Malaringgi ini. Saya dari sektor, dari semua sisi lah. Kalau di Desa Malaringgi ini Pak, ada beberapa sektor itu. Pertama di nelayan, kedua di pertanian Pak. Karena masyarakat saya itu Pak, boleh dikatakan hidup dua jenis alam. Iya. Ada yang di nelayan, ada yang di pertanian. Nah, hanya pertanian kami di sini itu Pak, bukan pertanian kayak jangka pendek, kayak jangka panjang lah. Kayak kita menanam pala, kayak cengkeh itu. Situlah masyarakat saya bisa sampaikan atau anjurkan bahwa setiap tahapan kita punya anggaran desa itu kita programkan itu pertanian dengan masalah fiber ini, masalah kelautan. Karena intinya di sini Pak, semua itu kita butuhkan, kayak mesin, kating itu. Bapak sendiri kan bisa saksikan sekarang. Dari pemukiman ke tempat-tempat perkebunan, toh? Terus Pak Desa, selain potensi pertanian, terus yang kemudian potensi nelayan atau perikanan, kan sebetulnya ini daerah sini kan meskipun ada misalnya pegunungan, bukit berbatu, terus yang kemudian juga ada tadi di perjalanan tadi katanya ada air terjun ke dalam, terus yang kemudian ada pantai begini. Apakah misalnya Pak Desa tidak membayangkan misalnya dikembangkan menjadi destinasi wisata begitu? Ya, begitulah harapan kami Pak. Artinya bagaimana itu kita punya wilayahnya bisa dikembangkan ke depan. Artinya supaya pemerintah itu dapat diperhatikan lah begitu. Terus yang kemudian dari mata pencarian tadi, baik sektor pertanian maupun nelayan, tentu kan Pak Desa ini kan sudah menyampaikan tadi soal bahwa yang disentuh dengan dana desa itu kan banyak bibit, terus yang kemudian ada juga pengadaan fiber. Tapi kan tentu Pak Desa punya bayangan-bayangan ke depan ini untuk dikembangkan seperti apa, misalnya desa ini, Desa Malaringgi ini. Pertama-tama kami itu ke depannya ini Pak, masalah pengembangan di perikanan. Karena perikanan itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Pak. Karena dia boleh dikata kalau ada nasib toh
masuk ini malam, besok kan punya uang. Jadi disitulah kita punya masyarakat di sini Pak, untuk menunjang itu masalah pendidikan. Kalau kita mau harapan di sektor pertanian Pak, itu kan ada waktunya Pak, berjangka. Misalnya kan kalau pala kan panennya bisa berapa kali setahun Pak? Kalau panennya itu pala Pak, apabila sudah berbuah kayak kelapa. Jatuh. Iya, kayak kelapa itu dia musimnya 3 bulan. Iya. Tapi prosesnya lama Pak. Karena ditunggu. Iya. Persoalannya kalau orang mahasiswa minta uang, minta sekarang. iya, sekarang tidak mungkin. Makanya itu saya utamakan di warga saya itu Pak, di nelayan. Artinya di sektor pertanian ini kita tidak boleh juga kita abaikan. Karena demi untuk masa depan kita Pak. Iya. Sudah tujuan pemerintah begitu. Tapi sampai sejauh ini Pak Desa sudah pernah adakah misalnya sentuhan-sentuhan misalnya dari pemerintah kabupaten kah atau pemerintah provinsi tentang misalnya potensi-potensi desa yang ada di Desa Malaringgi sini? Selama saya ini menjabat Pak, kurang lebih 3 tahun, belum ada sentuhan Pak. Belum ada. Karena baru-baru ini dari dari pertanian, dari kepala bidang kabupaten, saya lupa juga namanya beliau itu. Kita ketemu di mana penjemputan bupati itu ada di kecamatan. Pas kita ketemu, Pak Desa, apa yang bisa saya bantu di sana? Saya katakan, kita di sana Pak, hanya sektor pertanian. Jadi Bapak itu hari dia kasih kita durian. Bibit durian kasihan. Dia kasih berapa banyak dia kasih? 500 pohon. 500 pohon. Jadi saya bagi dengan wargaku di sana hanya beberapa pohon. Ya kena. Iya. Hanya itu Pak. Tidak pernah ada sentuhan bilang begini-begini tak. Iya. Tapi ini dengan posisi ini kan batu ya gunung. Iya. Maksudnya terus yang kemudian di samping sini ada tambang. Kalau Pak Desa melihat situasi ini, apakah tetap misalnya mau akan fokus di sektor perikanan atau sektor wisata pantainya juga ini mau dikembangkan ke depan atau terjunnya? Kalau kita berbicara soal itu Pak, ini masalah tambang ini kan ini persoalannya dampaknya ini Pak. Kalau kita mau fokus juga di perikanan kan bisa juga kita terganggu Pak. Iya. Kalau musim begini masih bagus airnya Pak. Tapi kalau sudah musim timur, merah itu di laut. Dampaknya ini dari tambang ini. Iya. Nah kita Desa Malaringgi itu tidak kena dampak. Itu di Kecamatan Laonti. Karena juga sana menghadap sama beliau tuh. Itu beliau dia bilang pertama serah terimanya GMS dengan Pak Pras tuh. Makanya itu hari Pak Herman dia usulkan semua desa Laonti itu, Kecamatan Laonti harus dapat dampak. Ternyata masih Pak Mantan pada waktu itu, mungkin beliau sibuk atau apa, diundang dari pihak taman tidak hadir. Maka yang hadir pada waktu itu hanya 9 desa. Maka itu yang dikenakan dampak. Nah, Malaringgi waktu itu tidak sempat hadir berarti? Tidak sempat beliau. Sana juga ngomong juga sama Pak Pongki. Ya ceritakan masalah begini. Memang ini di sini sebetulnya potensinya banyak, ada potensi perikanan, potensi pertanian khususnya pala dengan cengkeh. Tentu ke depan kita bisa kembangkan sama-sama ini untuk sebagai bagian dari pemenuhan ekonomi masyarakat. Tapi yang paling penting juga mungkin ke depan ini bisa berkolaborasi kita ini pada desa soal penataan mungkin sektor perikanan dan destinasi wisata yang ada di sini tentu. Siap. Mungkin yang paling akhir juga ini Pak Desa, mungkin Pak Desa bisa mungkin tentukan Pak Desa punya harapan-harapan terhadap entah itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terhadap bagaimana pengembangan seluruh potensi desa di Malaringgi ini, baik pertanian, perikanan maupun sektor wisata. Ya harapan kami begitu Pak, dari pemerintah kabupaten atau provinsi maupun di pusat.
Hanya persoalannya kami di Malarang ini Pak, mungkin belum di apa itu namanya belum diketahui lah begitu, atau kurang diperhatikan. Ya. Mungkin apa yang dijelaskan pada saat tadi sebetulnya beliau sangat berharap maksudnya keterlibatan semua pihak, Ya. baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, termasuk misalnya perusahaan-perusahaan tambang di sekitar sini untuk ikut berkontribusi positif terhadap pengembangan potensi desa yang ada di sini. Tentu kita berharap di masa datang potensi-potensi desa ini sama-sama kita kembangkan, Pak Desa. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi membangun desa, terus yang kemudian membangkitkan sektor perikanan, membangkitkan sektor pertanian, termasuk misalnya destinasi-destinasi wisata. Kalau seandainya potensi itu bangkit, insya Allah kesejahteraan masyarakat desa kita bisa dapatkan, insya Allah. Oke. Ternyata masih Pak Mantan pada waktu itu mungkin beliau sibuk atau apa, diundang dari pihak taman tidak hadir. Maka yang hadir pada waktu itu hanya 9 desa. Maka itu yang dikenakan dampak. Malaringi waktu itu tidak sempat hadir, tidak sempat beliau. Saya juga ngomong juga sama Pak Pong tuh. Ya ceritakan masalah begini. Memang ini di sini sebetulnya potensinya banyak, ada potensi perikanan, potensi pertanian khususnya pala dengan cengkeh. Tentu ke depan kita bisa kembangkan sama-sama ini untuk sebagai bagian dari pemenuhan ekonomi masyarakat. Tapi yang paling penting juga mungkin ke depan ini bisa berkolaborasi kita ini Pak Desa soal penataan mungkin sektor perikanan dan destinasi wisata yang ada di sini. Tentu mungkin yang paling akhir juga ini Pak Desa, mungkin Pak Desa bisa mungkin tentukan Pak Desa punya harapan-harapan terhadap entah itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terhadap bagaimana pengembangan seluruh potensi desa di Malaringgi ini, baik pertanian, perikanan maupun sektor wisata. Ya, harapan kami begitu Pak, dari pemerintah kabupaten atau provinsi maupun di pusat. Hanya persoalannya kami di Malarang ini Pak, mungkin belum di apa itu namanya belum diketahui lah begitu, atau kurang diperhatikan. Mungkin apa yang dijelaskan pada saat tadi sebetulnya beliau sangat berharap maksudnya keterlibatan semua pihak, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, termasuk misalnya perusahaan-perusahaan tambang di sekitar sini untuk ikut berkontribusi positif terhadap pengembangan potensi desa yang ada di sini. Tentu kita berharap di masa datang potensi-potensi desa ini sama-sama kita kembangkan, Pak Desa. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi membangun desa, terus yang kemudian membangkitkan sektor perikanan, membangkitkan sektor pertanian, termasuk misalnya destinasi-destinasi wisata. Kalau seandainya potensi itu bangkit, insya Allah kesejahteraan masyarakat desa kita bisa dapatkan.